sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin su'ilalana bihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wan nusyur amma ba'du. Hari ini kita berada di tanggal 24 September 2021, tepat 6 hari sebelum peristiwa G30S 3 huruf. 3 huruf yang tidak dapat saya sebutkan. Terjadi peristiwa berdarah di hari Kamis, sehingga ada yang bertanya, Ustaz, kenapa gerakan 30 September 1965 Gestapo terjadi di hari Kamis, bukan di hari Minggu? Saya menjawab, musibah bisa terjadi di hari apapun, karena semua hari adalah milik Allah. Kenapa tidak terjadi pada hari Minggu? Karena pada hari Minggu turun ayah ke kota. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap hari bisa saja terjadi musibah. Ada sebuah kisah yang penuh hikmah di tepi sungai An-Najlah. Seorang imam terkemuka bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau melihat seorang pemuda sedang duduk berduaan dengan seorang wanita di pinggir danau. Di sampingnya ada botol minuman. Terbersit di dalam hati Imam Hasan Al-Basri, alangkah buruknya pemuda tersebut seandainya dia bisa baik seperti saya. Saat itu ada 7 orang yang sedang berenang di dalam danau. Kuasa Allah, qadarullah, terjadi musibah, mereka tenggelam. Pemuda ini langsung melompat dan menolong 6 dari orang yang tenggelam tersebut. Lalu dia berkata, wahai imam yang mulia, silahkan Anda melompat dan menolong 1 orang lagi. Sang imam yang tidak pandai berenang ternyata tidak berhasil menolong orang terakhir. Lalu pemuda ini berkata, wanita yang tadi duduk di sampingku adalah ibundaku, dan botol ini adalah botol air putih biasa, bukan botol minuman keras. Saat itu Imam Hasan Al-Basri pun merasa bersalah. Padahal sudah ada pepatah, don't judge the book by its cover. Jangan langsung menilai orang dari penampilannya. Dan saat itu dia berkata kepada sang pemuda, wahai pemuda, sebagaimana engkau menyelamatkan 6 orang tadi, selamatkan aku dari tenggelam di lautan kesombongan dan keangkuhan. Alhamdulillah hari ini kita berada di tempat yang tinggi, di Masjid Jabal Nur, Bukit Cahaya, tempat yang kita harapkan mampu menyelamatkan kita dari tenggelamnya kita di dalam musibah, dalam kesombongan, dalam keangkuhan, dan berbagai angkara murka dan durjana. Sebagaimana bahtera Nabi Nuh pernah bertengger di atas bukit Jud, wastawat alal Jud, sebuah bukit di pegunungan Ararat yang berada di kota Mosul di Irak. Peristiwa itu terjadi di bulan Muharram, dan setelah bulan Muharram, hari ini kita berada di bulan Safar, bulan yang terkenal dengan panas, bulan Safar suhum. Dan di sini banyak terjadi berbagai musibah. Ada anak SMK yang sakit setelah disuntik, ada kadisdik yang dianggap tidak bisa mendidik, ada Ustadz Alek yang diserang di Tangerang, ada Ustadz Abu Syahid yang dipukul di Batam. Dan termasuk corona, musibah kita yang hari ini belum berhenti jalan-jalan keliling dunia. Kita berdoa agar Allah hindarkan kita dari berbagai musibah yang ada. Kalau musibah itu belum datang, tangan kita telungkupkan dan berdoa, Allahumma dafa' annal bala. Ya Allah, hilangkan, tolakkan, cegahlah musibah turun di tempat kami. Tapi bila bala itu sudah datang di sekitar kita, kita angkatkan doa dan rubah doanya. Ketika kita mengangkat tangan, Allahumma rfa', ya Allah angkatkanlah
waz-zina wat-ta'una wal fitna wal munkar min qaryatina wa baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Uki berkata, semoga salawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda saat dibacakan ayat wajahat sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Musibah dan bencana akan selalu datang di setiap hari, di setiap bulan, dan membuat kita paling-paling kita mati. Tetapi apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya mati? Karena seringan-ringan sakaratul maut ibarat segulung kawat berduri dimasukkan melalui mulut sehingga bergulung-gulung di dalam perut, lalu ditarik sekuat tenaga hingga apa yang tersangkut akan keluar. Hadis riwayat Ahmad nomor 295. Persiapan dan musibah kematian yang bisa saja terjadi di bulan Safar inilah yang Rasulullah ajarkan dan ingatkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar. Kata Ikramah wa ta'dhiman Tuhan kepada MC kita Tebujur, MC Jabal Nur, seterusnya kepada pengurus dan PKI Masjid Tengku Seni Gintung, Tengku Fadli, Tengku Abdul Jabbar dan Tengku Munawar, serta seluruh pengurus lainnya yang kami undang Tuhan, ayahanda, adinda, serta Abu, Adi, Walid, Abiyah, Tengku dan Tengku Haji yang hari ini Allah izinkan kita beriktikaf di Masjid Jabal Nur. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita berharap di bulan Safar ini Allah berikan kita solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Orang bodoh seringkali membuat masalah. Orang biasa suka ngomongin masalah. Orang sukses mampu memecahkan masalah. Orang bijak merasa bersyukur mendapatkan masalah. Orang kreatif mampu mencari kesempatan dari masalah. So, tidak ada masalah dengan masalah itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah. Karena sesungguhnya hidup adalah rangkaian daripada masalah. Jangan pernah takut dengan masalah. Problem, no problem. Imam Ghazali pernah berkata, yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu kematian, yang besar itu hawa nafsu, yang berat itu amanah, yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu berbuat dosa, yang susah itu sabar, yang lupa itu bersyukur, yang membakar amal itu mengumpat, yang membawa ke neraka adalah lidah, yang berhargaan itu iman, dan menenteramkan hati kita adalah teman, dan yang ditunggu dari Allah yaitu taubat kita semua. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat di Masjid Jabal Nur ini, di hari Jumat. Hari Jumat berbanyak taat, kurangi maksiat, segera bertaubat karena ajal semakin dekat dan juga kiamat akan segera tiba menjemput kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 16 Safar 1443 Hijriah. Safar berasal dari dua kata. Yang pertama sifrun, yang berarti nol atau kosong. Mungkin orang-orang tua kita zaman dahulu belajar matematika, sifir namanya. Dan yang kedua bermakna safra atau kuning. Mungkin kita pernah baca di surah Al-Baqarah, safra faqi'ul lauha tasurrun nadirin. Orang Mekah di bulan Safar setelah berada di bulan Muharram, mereka keluar berbondong-bondong berniaga ke Syam dan Syria, sehingga kota Mekah menjadi sifir atau kosong, dan mereka pulang dengan membawa dinar dan emas yang berwarna safra, berwarna kuning. Para ulama tasawuf mengatakan di bulan Safar terutama mereka mendapatkan ilham di Rabu terakhir, Rabu Abid Safar, Allah paling banyak menurunkan musibah di atas bumi. Untuk menjauhkan diri kita dari musibah di bulan Safar, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, biasakan malu. Yang kedua, kuatkan ibadah. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Ketiga hal ini akan kita bahas dalam 10 menit ke depan. Yang pertama, kalau ayat kedua masuk surga Allah, biasakan malu. Malu bisa jadi malu mata dan malu hati.
Dan inilah yang membuat diri kita menjaga akhlak, sikap, dan budi pekerti sebagaimana diajarkan dalam ilmu tasawuf. Seorang penjaga kuburan sedang merawat makam. Lalu tiba-tiba beliau didatangi seorang ibu-ibu yang tidak turun dari mobil karena sakit. Lalu dia memberikan bunga untuk diletakkan di makam anaknya. Ibu ini sudah 3 bulan selalu berkunjung ke kuburan anaknya dan selalu memberikan bunga untuk diletakkan oleh sang penjaga makam. Hari itu dia bertanya, "Wahai Pak penjaga makam, sejak kematian anakku, aku selalu sedih sehingga hari ini aku pun sakit. Seakan-akan waktuku pun tidak lama lagi. Sudahkah selalu engkau berikan bunga di kuburan anakku?" Penjaga makam ini berkata, "Maaf ibunda, 3 bulan ini bunga yang kau berikan tidak kuletakkan di atas makam anakmu, tapi kuberikan kepada orang yang sakit di rumah sakit, orang yang miskin. Dan orang ini lebih bahagia. Orang meninggal tidak bisa melihat bunga, tapi orang sakit akan lebih bahagia. Orang tua renta akan lebih bahagia melihat dan mencium harumnya semerbak wangi bunga." Sang ibu lalu tersadar dan dia pun malu di dalam hatinya. Setelah malu di matanya, beliau malu dalam hati. Lalu beliau sejak saat itu selalu memberikan sedekah bunga ke panti jompo, ke rumah sakit, ke orang miskin. Bukan hanya bunga yang berwarna dan mempunyai wangi, tapi juga bunga uang. Artinya uang beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini membuat beliau makin sehat. Karena sebenarnya inilah yang hatinya butuhkan. Saat kita mempunyai malu dalam hati, maka saat ini saat kesembuhan kita. Karena al-imanu lahu syukur, bagi iman selalu ada cabang. 70 cabang iman, dan al-hayatu minal iman, malu itu juga bagian dari iman. Awali kehidupan kita dengan malu, berucap baik, berpikir baik, dan bertindak baik. Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, tapi bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Malu mata, malu hati. Jika kita malu berbuat maksiat karena dilihat mata orang, dan bila hati kita juga malu berbuat maksiat karena merasa dilihat oleh Allah, maka inilah esensi dari ilmu tasawuf. Seperti kisah barusan dan kisah Hasan al-Basri, di mana sejak saat itu Hasan al-Basri selalu malu dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Dan jangan kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Kalau kita Allah ilhamkan untuk sholat subuh berjamaah bersama tas sholat subuh di sini, jangan kita menganggap mandum burung langit dengan saatnya. Menyogokkannya oleh Allah untuk sholat tahajud, jangan menganggap orang lain semuanya kaplan. Kalau Allah berikan kita hari ini nikmat untuk berbuat taat, jangan kita anggap semua orang selain saya semua pelaku maksiat. Jaga hati kita, kuatkan malu kita, biasakan malu, malu mata, malu hati, dan ini esensi dari ilmu tasawuf. Yang kedua, kaum abang betua asal syurga Allah, kuatkan ibadah. Bila hati bertemu hati, maka akan ada 2 hati. Hati-hati ketahuan. Bila mata bertemu mata, maka akan timbul cinta. Tapi bila dahi bertemu sajadah, maka akan muncul keagungan dan kebesaran Allah. Perkuat ibadah kita di Masjid Jabal Nur ini. Baca Al-Quran di sini, ta'ahadul Quran. Fawallati nafsi biyadillah wa asyaddu taftiyan minal ibli fi aqliha. Gunakan kesempatan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jaga Al-Quran ini. Jangan kita mendengarkan musik, karena Al-Quran lebih mudah untuk hilang dibandingkan unta dari ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini kita gunakan masjid untuk selalu menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang selalu akan membuat kita menjaga diri kita dalam kuatnya ibadah. Mungkin ada sebuah cerita dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat beliau melihat seorang pelaku maksiat, tiba-tiba beliau berkata dalam hatinya, orang ini adalah pemabuk dan dia adalah pelaku maksiat berat. Tiba-tiba sang pemabuk ini berkata, aku tahu apa yang ada dalam hatimu, wahai Syekh. Dalam hatimu saat ini mengatakan aku pemabuk, tapi saat ini Syekh Abdul Qadir Jailani, bisakah engkau menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama,
Apakah mungkin Allah merubah aku yang pemabuk menjadi seorang ahli taat? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, Allah mampu merubah segalanya. Pertanyaan kedua, mampukah Allah merubah aku menjadi ahli taat setingkat denganmu, Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka Syekh pun berkata, Allah mampu merubah segala sesuatu. Pertanyaan ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani, mampukah Allah merubah ahli taat sepertimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Saat itu bagaikan disambar petir, Syekh Abdul Qadir Jailani menyadari kekurangannya, bahwa Allah yang muqallibal qulub mampu membolak-balik hati seseorang. Kalau hari ini kita sudah dalam keadaan ibadah, janganlah mencap orang lain semua salah. Kuatkan ibadah kita, yakinlah yang mengilhamkan kita untuk ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah esensi daripada ilmu tauhid. Jangan kita berpikir bahwa kita lah yang paling hebat, karena ada Allah di atas segala-galanya. Kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, dan inilah esensi daripada ilmu tauhid yang membuat kita berbanyak dan kuatkan ibadah. Yang ketiga, yang terakhir adalah untuk surga Allah, berbanyak sedekah. Percayalah, di akhirat nanti penyesalan akan timbul bukan karena kurangnya harta kita, akan tetapi penyesalan akan timbul karena kurangnya sedekah kita. Setelah pengumuman dibacakan oleh Tuku Akbar, masih ada orang yang masuk ke dalam ruangan imam untuk menyerahkan sedekah beliau. Artinya apa? Inilah wujud dari kepedulian dari masjid kita yang hari ini masih berprester, belum semuanya tercat, dan masih banyak kekurangan di sana sini. Apakah kita yang punya hati nurani mampu melihat masjid yang seperti ini? Dalam kitab karangan Habib Hasan ada dikutip sebuah kalam dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wahai al-mukarram al-imam, mengapa rezekiku sempit? Saat itu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, kalau kamu kekurangan rezeki, mungkin ada beberapa hal yang pernah kamu lakukan. Mungkin kamu sering bicara di kamar mandi. Sekarang kita sering bersenandung, bernyanyi di kamar mandi, dan ini membuat rezekimu sempit. Saya tidak pernah melakukan itu, wahai imam. Mungkin kamu suka menggigit kukumu. Maka qala rajul, la taf'al zalika, aku tidak pernah aku tidak pernah melakukan demikian. La'allaka tusami'u wa kabisamiha. Mungkin kamu memanggil kedua orang tuamu dengan sebutan namanya, bukan memanggil dengan ayah atau ibu, tapi memanggil dengan namanya. Dan ini penyebab kurangnya rezeki. Maka orang itu berkata, bukan, aku tidak pernah melakukan itu. Mungkin kamu pernah membiarkan sampah berada di rumahmu di malam hari, atau kamu menyapu sampah itu keluar di malam hari, dan ini penyebab kekurangan rezeki. Tidak, wahai imam, la af'alu zalika, aku tidak pernah melakukan demikian. Mungkin kamu sering tidur tanpa berwudu, kata Imam Ali. Tidak, wahai imam, aku selalu tidur dalam keadaan berwudu. Mungkin kamu sering mendahului perjalanan orang tua ke depan. Seringkah koh ulun duha dengan gejak, kita memotong ke depan tanpa meminta izin, dan ini penyebab kurangnya rezeki. Dia pun berkata, tidak. Mungkin kamu suka memotong kuku di hari Minggu. Dia pun berkata, tidak. Mungkin kamu sering meludah di kamar mandi, dan ini penyebab kurangnya rezeki. Tidak. Mungkin kamu lupa baca bismillah sebelum makan. Tidak. Mungkin kamu lupa mendoakan kedua orang tuamu saat sholat. Tidak. Saya selalu mendoakan kedua orang tuamu. Kalau ini semua tidak kamu lakukan, maka mungkin kamu kekurangan rezeki karena kamu tidak bersedekah ke masjid yang ada di dekat rumah. Masjid Jabal Nur yang hari ini butuh uluran tangan kita, butuh sedekah kita untuk pembangunan dan kemakmuran masjid. Masjid inilah masjid dekat rumah kita, masjid yang terjangkau, dan kita harapkan menjadi masjid terindah di kota Lusmawe yang mungkin akan makmur dan musyuh, bukan hanya di Lusmawe kota kita tercinta, akan di Aceh, bahkan di Indonesia. Masjid Jabal Nur, masjid kebanggaan kita, hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Ayo, bagi yang sedang beredar celeng atau setelah ini, silahkan titipkan sedekah Anda, dan ini akan Anda ambil di hari akhirat nanti. Inilah yang diajarkan dalam ilmu fikih, ilmu yang mengajarkan kita tentang tata cara beribadah.
Jangan takut kita kekurangan harta karena sedekah. Rasulullah bersabda, la yanqusu malun bi sadaqatin, tidak akan berkurang harta karena sedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Maka harta kita akan bertambah, bertambah dan bertambah. Selalu perbanyak sedekah untuk membuat kita selalu bisa menghindarkan musibah di bulan Safar. Inilah ketiga hal yang kita lakukan di bulan Safar agar kita terhindar dari musibah. Biasakan malu dan juga biasakan ibadah, perbuatan ibadah kita serta perbanyak sedekah kita. Karena dengan tiga hal inilah kita bisa menghindarkan segala macam musibah, termasuk corona yang hari ini ada di sekitar kita. Ini juga bagian dari musibah. Kalau kita tidak meninggalkan hal ini, maka kita tidak bisa menghindarkan musibah di bulan Safar. Dan inilah esensi dari ketiga ilmu harus kita pelajari. Biasakan malu dengan ilmu tasawuf, perbanyak ibadah dengan ilmu tauhid, dan juga perbanyak sedekah dengan ilmu fikih. Ketiga hal inilah yang harus kita pelajari di masjid kita ini. Belajar ilmu di Masjid Jabal Nur ini. Jangan kita hanya mencari tengku di saat kita perlu. Perlek ke urok, ade padi, perlek ke ade, obat tahu kata. Mulia jame pada dapat joku, mulia tengku, obat tema. Saat itu baru kita perlu pada tengku. Gunakan tempat ini untuk menuntut ilmu. Setiap subuh, bahkan minggu subuh, di sini lakukan tas, tausiah subuh. Ikuti semua gerakan dan kegiatan yang dilakukan masjid ini. Mulai sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Perbanyak ibadah di masjid ini, Masjid Jabal Nur, masjid kebanggaan dan kecintaan kita. Selalu biasakan malu, perbanyak ibadah dan perbanyak sedekah kita untuk menghindarkan musibah di bulan Safar dan di hari-hari kita sampai ajal menjemput nyawa. Inilah saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan singkat ini. Semoga menginspirasi dan mengilhami kita semua. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzahu wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi minal Qur'anil 'azim. Innahu wasami'un